Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi teman-teman dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita. Nah teman-teman, pernyataan ya dari seorang jaksa agung muda bidang tindak pidana umum atau Jampidum, yaitu status justice kolaborator, yaitu Baradae, tidak berlaku ya bagi pelaku. Ya teman-teman, akhirnya apa yang terjadi? Kita melihat bahwa saudara kita Richard Eliezer ya diancam dengan hukuman pidana penjara 12 tahun, sedangkan untuk Putri Candrawati hanya 8 tahun penjara, dan Ferdy Sambo ya dituntut penjara seumur hidup. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Ya, pernyataan dari Jampidum yang dimaksud akhirnya menuai banyak komentar, dan kita akan melihat komentar-komentarnya di video yang ini teman-temannya. Lihat dari awal sampai selesainya, dan jangan lupa berikan like-nya dan juga komentarnya. Kita lihat bersama. Yang pertama, ini kita lihat dari Fitriana. Dikatakan di sini masuk angin dari Sambo karena Richard Eliezer menolak skenario Sambo di pengadilan. Selamatkan RE, yaitu Richard Eliezer. Lalu kemudian ada juga dari Yasir Alimi ya. Ada gejolak kegeraman yang luar biasa di masyarakat karena Jampidum. Para penegak hukum harus bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat agar hukum tetap dihormati di Indonesia. Ya, jelas saja saya pikir teman-teman ya. Dan ada di bawah yaitu dari Alesa Nita Dewi. Dikatakan di sini, Jampidum ingat, keadilan milik rakyat bukan milik penguasa. Wow, ini luar biasa sekali. Kita akan terus saja lihat. Ada dari Glory Channel 28. Dikatakan di sini, Justice Kolaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu. Mengaku yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan pengurangan masa tahanan. Terdapat dalam surat edaran Mahkamah Agung dalam kurung SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang ya 1 Desember 2022. Lalu ada dari Asrul Hudin, Jampidum merasa kayak yang punya negara aja, nggak mau dikritik. Wow, luar biasa sekali. Lalu kita akan lihat selanjutnya teman-teman, ada dari Winner Dark Web. Ya, di sini disampaikan oleh Winner, ini dia, secara disiplin kepolisian, Eliezer juga harus diproses Pak, karena izin memiliki senjata api tanpa psikotes. Padahal psikotes syarat wajib yang harus dilakukan dalam memiliki senjata api di kepolisian. Ya, ini tadi dari Winner Dark Web. Lalu selanjutnya ada dari Omrek. Ya, kita akan lihat dari Omrek di sini dikatakan manusia laknat jaksa Jampidum ini. Wow, ini marah sekali teman-temannya. Sekarang ini kejaksaan sudah nggak bisa dipercaya lagi. Manusia iblis semua. Waduh, musang berbulu domba. Hanya uang yang ada di kepalanya. Ini benar-benar marah dia teman-temannya. Padahal gajinya pun sudah lebih dari cukup. Sudah selayaknya seluruh jaksa se-Indonesia diberhentikan tanpa kecuali. Kemudian diadakan penerimaan jaksa yang baru seperti yang pernah dilakukan pemerintah Hong Kong terhadap seluruh polisinya tahun 1973. Biarlah habis anggaran 1 atau 2 triliun, yang penting kita punya jaksa yang bersih dan pro keadilan. Wow, oke, saya setuju ya kalau misalnya ada jaksa yang bersih dan pro keadilan. Setuju untuk itu teman-temannya. Oke, lanjut ada dari Setiawan Indah Jaya Suraji. Ingat, harus berpikir ratusan kali jika mau menjadi justice kolaborator. Wow, ini berarti dia sudah teman-temannya merasa
apa namanya, trauma yang menjadi justice kolaborator. Karena kenapa? Karena ya tetap saja juga hukumannya lebih berat daripada otak pelaku gitu teman-teman ya. Oke, lalu ada dari Odie Khan. Oh, ini orangnya. Salut buat Anda, Pak. Lanjutkan, Pak. Dalam kurung dikatakan di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat beruang. Ada saja. Lalu kita akan lihat lagi teman-temannya di sini ada dari makan di jalan. Kalian janjikan dia manis-manis agar dia buka suara menguak semua perkara ini. Sekarang kalian tahan dia lebih lama daripada dalang pembunuhan seperti PC dan lain-lain. Parah kalian. Wow, ini juga marah ya dari makan di jalan. Lalu seterusnya ada dari Not. Wow. Tolong periksa Jampidum ini. Kayaknya dia masuk angin. Ayo kita cepat-cepat ambil tindakan. Kalau JC tak berlaku di negara kita, bubar biar hancur negara kita. Nah, ini dia teman-temannya. Ini juga sepertinya marah ya dari Not ini. Lalu ada dari Pak ini dari Denny Royandan dikatakan di sini, alangkah nyesalnya Barada Eliezer mengikuti perintah yang akhirnya menjerumuskannya. Yang memerintah lepas tanggung jawab. Nah, ini dia juga teman-temannya. Ya, kita melihat dan mendengarkan bersama di sidang-sidang yang lalu bahwa pengakuan dari Barada ini kan dia melakukan penembakan itu karena ada perintah dari atasannya itu Verdi Sambo. Lalu kemudian ada dari Nal S, mungkin ada titah FS untuk selamatkan PC. Kalau tidak dilaksanakan akan dibongkar. Oke ya, ini saya juga nggak ngerti teman-temannya apakah titah itu ya, kita nggak tahu ya. Lalu dikatakan ada dari Winar Jesa ya, bubarkan Jampidum, untuk apa kalau hanya mau membela yang berduit saja. Nah, ini marah lagi-lagi teman-temannya. Itulah yang terjadi ya kalau netizen atau masyarakat memang sudah marah ya apapun mereka mau katakan gitu loh teman-temannya. Lalu ada dari CM, mengerikan ini kejaksaan di negara ini ya. Ketahuan sekali adanya tekanan untuk jumlah tahun tuntutan yang dijatuhkan bagi tim JPU kasus ini dari Jampidumnya. Keputusan Kejagung ini telah mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Wow, ini teman-temannya. Jadi ini keputusan katanya dari CM ini yang mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Kalau awal kasus ini ya yang tercoreng itu adalah kepolisian, tapi sekarang malah yang tercoreng lagi itu adalah kejaksaan itu sendiri teman-temannya, karena tuntutan yang tidak sesuai menurut masyarakat atau netizen ya kan. Lalu kemudian ada dari Oris Peters ya, ini Jampidum mengotot amat, Richard Eliezer bukan pelaku utama, tolong hargai JC ya, Justice Kolaborator yang telah berkata jujur Pak ya, yang telah berkata jujur Pak. Bapak ini dikasih apa sama Sambo sampai nggak ngerti masalah ini, malah dibikin blunder akhirnya. Nah, kita melihat di sini teman-temannya jelas kita harus ingat dong ya, kita tidak bermaksud untuk ngotot membela Richard Eliezer ya, tapi yang terjadi ini adalah sesuatu yang benar-benar harus kita teliti ya, bahwa Richard Eliezer, saudara kita ini, melakukan penembakan itu karena ada perintah. Ya, ini perintah dari atasan kepada bawahan. Ya, Barada adalah pangkat terendah. Dan ya wajar saja kalau dia pasti akan selalu bilang siap, dan siap. Ya, dan saya nggak ngerti sih kenapa bisa begini ya. Kalau memang Jampidum mengatakan begitu ya saya nggak tahu soal hukum, tapi kita bicara soal hati nurani ya begitu teman-teman ya. Nggak mungkin kita seorang yang adalah bawahan kita melawan seorang atasan ya. Nah, gitulah teman-teman. Tapi bukan berarti saya bilang bahwa Barada Eliezer ya kalau boleh bebas, tidak. Tapi ya paling tidak ada hal yang meringankan untuk dia ya, apalagi dia menjadi JC gitu kan. Dia mau membongkar semua apa yang sebenarnya terjadi, tapi malah ya ini yang terjadi. 12 tahun untuk saudara kita Eliezer, sedangkan untuk Putri Candrawati hanya 8 tahun penjara saja teman-teman. Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ya yang muncul. Lalu ada dari hitam putih, tidak ada keadilan lagi jika udah disogok atau disuap. Wah,
Ini yang kita takutin teman-teman ya. Lalu ada dari Anton biasa. Jaksa penuntut umum bila sampai menerima uang suap, hidup Anda susah dunia dan akhirat. Semoga hakim bersih dan memberikan keputusan yang tepat. Oke, amin, amin ya. Itu yang kita harapkan ya, hakim bersih ya, dan dia memberikan keputusan yang tepat tentunya pada sidang vonis ya. Oke, lalu kita akan melihat lagi ada dari Indah Putra. Realita dan fakta bagi rakyat Indonesia karena JPU oke 34 diakui. Tapi, ini dia tapinya, saat menuntut lembek dan tidak maksimal. Ini bukan masuk angin, tapi mendadak kena angin bahorok. Ya. Ini luar biasa dari Indah Putra teman-teman ya. Lalu ada dari Nur Hidayat, dikatakan di sini, siapapun yang menjadi JC meski terdakwa harus diberi keringanan karena sudah membuka kebusukan suatu kejahatan. Argumen Pak Jampidum ini bikin tambah kacau upaya penegakan hukum yang benar. Kalau nggak dihargai ya nggak akan ada yang mau jadi JC karena dianggap percuma. Gimana sih? Nah ini juga masuk akal teman-temannya, karena ya JC di sini kan dia yang membongkar semuanya. Harusnya dia dikasih keringanan sebenarnya. Dan benar apa yang tadi disampaikan. Nah kalau begini ya nggak ada yang berani lagi ya yang akan jadi JC. Kalau ada kasus-kasus yang terjadi teman-temannya, karena kenapa ya, percuma aja ya. Saya setuju dengan itu ya, percuma dong, masa kita mau bongkar tapi ya tetap saja juga hukuman kita, tapi ya itulah ya. Lalu kemudian ada dari Akilah Kyuki ya, Jampidum dihakimi masyarakat aja, orangnya sadis, arogan. Oke. Lalu ada dari Hedi Tambunan, hukum di negara kita memang berlaku hanya ke yang lemah. Nah itu dia teman-temannya. Lalu ada, kita lihat yang terakhir ini ya, dari Areston Plo, semua harus dihukum tidak terkecuali. Kalau mau jadi orang baik itu dari awal sebelum terjadi, bukan sudah kasus akhirnya saling salahkan. Dan pengadilan juga mengambil keputusan sesuai aturan, bukan karena benci atau prediksi. Oke, ini juga kita harus hargai teman-temannya. Tapi tetap saja di sini ya kita harus pakai hati nurani ya. Kenapa ya? Kalau memang percuma untuk pelaku menjadi seorang JC, maka seharusnya waktu itu ditolak saja ya, ditolak saja seorang Barada Richard Eliezer ini untuk menjadi seorang justice kolaborator kalau memang untuk dirinya juga tidak berlaku ya. Ini menurut saya teman-teman. Oke, sekian saja dulu untuk pagi hari ini dan kita akan teruskan di video selanjutnya nanti siang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.